Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Amalia dengan nomor induk mahasiswa 12320100067. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas B. Di sini saya menepati ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan atau Knowledge Management. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam ujian akhir semester ini. Nah, yang pertama, mengenai pertanyaan apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Sertakan pendapat pribadi tentang tantangan penerapannya di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses sistematis untuk menciptakan, mengumpulkan, mengorganisasi, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi agar informasi dan pengalaman yang dimiliki individu atau kelompok dapat digunakan kembali oleh orang lain untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu, dalam konteks pendidikan Islam, knowledge management mencangkup pelestarian ilmu-ilmu keislaman dari para ulama dan pendidik, lalu berbagi praktik, baik dalam metode mengajar, pembinaan akademik, pembinaan akhlak, dan manajemen madrasah atau pesantren. Selanjutnya, pengelolaan dokumen keilmuan seperti kitab kuning, hasil riset keislaman, atau fatwa keagamaan. Nah, yang terakhir ada pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi dan akses ilmu serta secara luas, misalnya melalui e-learning atau perpustakaan digital Islam. Pentingnya knowledge management dalam organisasi pendidikan Islam. Yang pertama, pelestarian warisan keilmuan Islam. Ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa terdokumentasi dengan baik dan tidak hilang seiring pergantian generasi guru atau ustadz. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas pengajaran dan pembinaan karakter. Guru dan pengelola lembaga bisa belajar dari pengalaman dan metode yang terbukti efektif dalam membina siswa secara holistik atau intelektual dan spiritual. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Dengan adanya basis data pengetahuan, organisasi tidak perlu mengulang dari nol ketika menghadapi masalah yang sama. Yang keempat, mempermudah inovasi dan adaptasi kurikulum. Nah, informasi yang terkelola membantu pengambilan keputusan berbasis data dan kebutuhan zaman. Nah, pendapat saya pribadi tentang mengenai tantangan penerapan knowledge management di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam. Nah, meskipun manfaatnya sangat besar, ada beberapa tantangan serius. Di antaranya yang pertama, budaya organisasi yang masih tradisional. Banyak lembaga keagamaan masih bergantung pada sistem lisan atau hafalan. Nah, dokumentasi dan pembagian pengetahuan belum menjadi budaya. Lalu yang kedua, kurangnya literasi digital. Banyak guru atau pengurus lembaga belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk mendokumentasikan dan membagikan pengetahuan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Lembaga kecil seperti madrasah swasta atau pesantren tradisional kadang kesulitan menyediakan staf khusus atau sistem digital untuk knowledge management. Lalu yang keempat, kurangnya kesadaran pentingnya knowledge management. Knowledge management sering dianggap bukan prioritas karena hasilnya tidak langsung terlihat. Akibatnya, manajemen lebih fokus pada operasional harian. Lalu yang kelima, ketergantungan pada tokoh kunci. Nah, pengetahuan seringkali terpusat pada satu atau tokoh
atau dua tokoh, misalnya kiai, ustadz, senior. Nah, jika tokoh tersebut wafat atau pensiun, pengetahuan bisa hilang jika tidak didokumentasikan. Nah, manajemen pengetahuan itu sangat penting diterapkan dalam pendidikan Islam untuk menjaga kesinambungan ilmu, efisiensi, dan kualitas pendidikan. Namun, penerapannya memerlukan perubahan budaya, peningkatan literasi digital, dan dukungan pimpinan lembaga. Jika tantangan-tantangan ini bisa diatasi, lembaga keagamaan akan mampu berkembang lebih adaptif dan berdaya saing di era modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Berikan contoh nyata dari dunia pesantren, masjid, atau organisasi keislaman. Nah, jawabannya, perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge merupakan inti dalam manajemen pengetahuan, terutama di lingkungan organisasi. Keislaman seperti pesantren, masjid, atau lembaga dakwah ada penjelasan dan contohnya. Yang pertama, tacit knowledge atau pengetahuan yang tersirat. Pengetahuan yang bersifat pribadi sulit dijelaskan atau dituliskan secara langsung. Biasanya diperoleh melalui pengalaman, intuisi, kebiasaan, atau pengamatan, dan sering tidak didasari oleh pemiliknya. Ciri-cirinya yaitu sulit didokumentasikan, tersimpan dalam pikiran individu, diperoleh melalui pengalaman langsung, dan sering ditransfer lewat pembimbingan atau interaksi sosial. Nah, contoh dalam dunia keislaman, yang pertama ada cara mengajar kitab kuning oleh seorang kiai pesantren secara sorogan atau bandongan. Nah, meskipun ada teks kitabnya, cara penyampaiannya dan panggilan makna memerlukan keahlian khusus yang tidak tertulis. Lalu yang kedua, kebiasaan memimpin doa atau zikir setelah sholat berjamaah. Gaya, nada, urutan, dan rasa kekhusyuannya sering tidak tertulis, hanya bisa ditiru lewat praktik. Lalu yang kedua, explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Explicit knowledge ini yang merupakan pengetahuan yang bisa dengan mudah dikodifikasi, dituliskan, dan dibagikan dalam bentuk dokumen, buku, manual, prosedur, atau media digital. Nah, ciri-cirinya yaitu mudah ditulis dan disimpan, bisa dipelajari secara mandiri, dapat disebarluaskan melalui buku, dokumen, atau internet. Contoh dalam dunia keislaman, yang pertama itu ada buku fikih, tafsir, dan akidah Islam yang dipelajari di pesantren dan madrasah. Lalu yang kedua ada panduan pelaksanaan kegiatan Ramadan di masjid seperti jadwal ceramah, format buka puasa bersama, atau susunan panitia. Lalu yang ketiga, modul pelatihan dai muda yang disusun oleh organisasi dakwah, lengkap dengan materi, metode, dan evaluasi. Dilanjut pertanyaan nomor 3 mengenai bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan, dan budaya kolegial. Jawabannya, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan adalah bagian penting dari manajemen pengetahuan yang menjadi kunci keberhasilan organisasi, termasuk yang berbasis nilai-nilai keislaman seperti pesantren, madrasah, masjid, dan lembaga dakwah. Agar proses knowledge sharing berjalan efektif, perlu dibangun di atas pondasi akhlak kerja Islami, kepercayaan, dan budaya kolegial. Nah, yang pertama mengenai akhlak kerja Islami sebagai landasan etis knowledge sharing. Di dalam Islam, berbagi ilmu adalah ibadah dan amal jariah. Akhlak yang baik seperti ikhlas, tawadu, amanah, jujur, dan tidak menyembunyikan ilmu sangat mendukung budaya berbagi pengetahuan. Nah, dalil yang terkait mengenai barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim.
Aplikasinya yaitu seorang guru di madrasah membagikan metode mengajarnya kepada guru baru dengan niat membantu. Lalu pengurus masjid membuat dokumentasi kegiatan keagamaan untuk bisa dijalankan oleh generasi berikutnya. Nah, yang kedua mengenai kepercayaan, pilar dalam membangun lingkungan berbagi ilmu. Knowledge sharing hanya bisa terjadi dalam lingkungan yang saling percaya, bebas dari rasa takut disalahgunakan, dikritik, atau diremehkan. Mengapa terus penting? Tanpa rasa aman psikologis, orang enggan membagikan pengetahuannya. Dalam organisasi keislaman, terus muncul dari kejujuran, adab, dan ukhuwah antar anggota. Contoh nyata, seperti santri baru atau ustadz mau berbagi pengalaman karena percaya pada sesama rekan kerja yang menghargai ilmunya. Lalu di lembaga dakwah, relawan merasa aman menyampaikan ide atau masukan tanpa takut direndahkan. Selanjutnya yang ketiga mengenai budaya kolegial atau kebersamaan dan kesetaraan. Budaya kolegial menekankan nilai kebersamaan, musyawarah, gotong royong, dan saling mendukung, bukan kompetensi atau hierarki. Ini sesuatu dengan nilai ukhuwah Islamiyah. Manfaat budaya kolegial yaitu menciptakan ruang informal untuk berbagi pengalaman, lalu mendorong partisipasi aktif semua anggota, termasuk yang muda atau yang baru. Nah, adapun strategi praktis membangun knowledge sharing dalam organisasi Islam, yang pertama menjadikan berbagi ilmu sebagai ibadah dan budaya organisasi. Lalu yang kedua membuat forum berbagi ilmu seperti kajian internal, mentoring santri senior junior, atau pelatihan staf. Nah, yang ketiga, mendorong pemimpin lembaga menjadi teladan dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Yang keempat, menciptakan sistem dokumentasi sederhana, misalnya mencatat rapat, rekaman kajian, dan SOP kegiatan. Nah, yang kelima, memberikan apresiasi bagi anggota yang aktif berbagi ilmu dan ide. Lalu, lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana tahapan yang menurut saya paling krusial dan mengapa? Tunjukkan contoh penerapan dalam konteks organisasi yang saya kenal. Jawabannya, tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan atau knowledge management cycle, yaitu manajemen pengetahuan, berlangsung dalam siklus yang melibatkan beberapa tahapan utama. Adapun tahapan-tahapannya beserta penjelasan contohnya. Yang pertama ada knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Pengetahuan baru diciptakan melalui pengalaman kerja, diskusi antar guru atau staf, dan hasil riset atau evaluasi pembelajaran. Contohnya, guru di madrasah menciptakan metode baru untuk mengajarkan tajwid yang lebih mudah dipahami anak-anak. Lalu yang kedua ada knowledge capture atau penangkapan pengetahuan. Menangkap atau mendokumentasikan pengetahuan baik dari individu maupun kelompok agar tidak hilang. Contohnya metode pengajaran tajwid tadi ditulis dalam bentuk modul atau panduan dan disimpan di perpustakaan madrasah atau cloud internal. Yang ketiga ada knowledge organization atau perorganisasian pengetahuan. Pengetahuan yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis agar mudah diakses. Contohnya, modul-modul pengajaran dikategorikan dalam folder berdasarkan mata pelajaran, jenjang kelas atau tahun pelajaran. Yang keempat, ada knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Menyebarluaskan pengetahuan kepada orang lain dalam organisasi baik secara formal maupun informal. Nah, contohnya, guru yang menciptakan metode mengajar tadi mempresentasikannya dalam rapat guru atau pelatihan internal madrasah. Yang kelima, ada knowledge application atau penerapan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dibagikan diterapkan dalam praktik sehari-hari untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kerja. Contoh, guru-guru lain mulai menggunakan metode tajwid tersebut di kelas mereka masing-masing. Nah, yang keenam, ada knowledge evaluation atau evaluasi pengetahuan.
menilai efektivitas pengetahuan yang telah diterapkan dan memperbaikinya jika perlu. Contohnya, madrasah mengadakan evaluasi terhadap metode baru tadi, melihat apakah siswa lebih cepat memahami tajwid dibandingkan dengan metode lama. Lalu, tahapan paling krusial pada knowledge sharing. Nah, alasannya tanpa berbagi pengetahuan, hasil penciptaan dan dokumentasi hanya akan tersimpan dan tidak memberikan dampak bagi organisasi. Banyak organisasi, termasuk lembaga pendidikan, sudah memiliki banyak pengetahuan berharga tapi tidak terdokumentasi atau tidak dibagikan. Contoh nyata dalam organisasi seperti pesantren. Nama organisasinya Pesantren Darul Falah. Konteksnya, setiap tahun pesantren menerima santri baru dan menjalankan program orientasi. Lalu seorang ustadz menyusun buku saku seperti panduan santri baru dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu knowledge capture. Nah, buku tersebut disebarkan dan dibahas dalam forum pembinaan atau knowledge sharing. Santri baru dan ustadz pengasuh menerapkan isi buku saku tersebut, yaitu knowledge application. Akhir semester dilakukan evaluasi apakah program orientasi lebih lancar. Nah, itu termasuk dalam knowledge evaluation. Nah, kesimpulannya, siklus manajemen pengetahuan mencangkup penciptaan, penangkapan, pengorganisasian, berbagi, penerapan, dan evaluasi pengetahuan. Tahapan paling krusial adalah knowledge sharing, karena tahapannya pengetahuan tidak memberi manfaat kolektif. Dalam organisasi Islam, siklus ini bisa berjalan efektif jika selaras dengan nilai keikhlasan, amanah, dan ukhuwah. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 5. Apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Jawabannya, peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management. Teknologi informasi atau TI berperan sangat penting dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan karena dapat menyimpan dan mengelola pengetahuan. Contohnya, lembaga pendidikan Islam bisa menyimpan khutbah, ceramah, metode pengajaran, dan SOP dalam bentuk digital di cloud storage atau server internal. Yang kedua, memfasilitasi akses pengetahuan, seperti santri atau guru bisa mengakses materi pelajaran, jadwal kegiatan, atau catatan rapat melalui aplikasi pesantren atau portal madrasah. Nah, yang ketiga, mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan, seperti ustadz yang mengurus dan pengurus masjid bisa berdiskusi tentang program dakwah mingguan melalui grup Telegram atau Zoom meeting. Yang keempat, mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan, seperti guru madrasah mengikuti pelatihan online tentang kurikulum merdeka melalui platform LMS atau Learning Management System. Yang kelima, mengintegrasikan pengetahuan dalam sistem organisasi. Contohnya, data siswa, nilai presensi, dan catatan kegiatan terpusat dalam satu dashboard digital. Nah, refleksi, potensi, dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga keagamaan. Potensi penggunaan teknologi yang pertama, efisiensi administrasi dan dokumentasi. Mempercepat proses surat menyurat laporan data santri. Yang kedua, menyebarkan dakwah lebih luas, ceramah bisa disiarkan via YouTube atau podcast. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online terbukti bermanfaat selama pandemi, bisa melanjutkan untuk santri non-mukim. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme. Sistem digital mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga. Tantangan penggunaan teknologi adapun yaitu mengenai keterbatasan akses dan SDM. Tidak semua guru, ustadz, atau santri akrab dengan teknologi atau punya perangkat. Yang kedua, resistensi budaya tradisional. Ada anggapan bahwa teknologi mengganggu kehusyuan atau tidak sesuai tradisi pesantren. Nah, lalu ada biaya implementasi dan pemeliharaan. Perlu dana untuk peningkatan perangkat, jaringan, dan pelatihan. Yang terakhir, risiko keamanan dan penyalahgunaan.
data bisa bocor atau media sosial bisa disalahgunakan untuk menyebar informasi keliru. Nah, kesimpulannya, teknologi informasi adalah katalis utama dalam manajemen pengetahuan, termasuk di lembaga keagamaan. Namun, keberhasilannya tidak hanya tergantung pada alat, tapi juga pada kesiapan budaya, nilai keislaman, dan kepemimpinan. Maka, penting untuk menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai akhlak agar lembaga keagamaan tetap adaptif namun tidak kehilangan jati dirinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.